Jadi aku percaya formula Arel ini yang aku jual di dunia pageantry pada waktu itu. Dan dari situlah aku mengajarkan formula-formula yang aku dapatkan di debate. Kalau tidak mempunyai basics untuk berpikir secara kritis dan berbagai perspektif dan fair dan sangat logik, ya akan malu-maluin nggak? Kalau itu jebolan Putri Indonesia ternyata dia cuma nggak gitu kan ya. Apalagi di event-event yang sangat penting. It's crucial. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nilai di Behind the Speech. Ini tempatnya para debater ngobrolin tentang debat dan juga hal-hal di luar debat. Sebelum ke tamu kita hari ini, aku ingin meminta waktu para teman-teman untuk mengheningkan cipta dan mengirimkan doa kepada korban kerusuhan yang terjadi di beberapa hari lalu. Yang salah satu korbannya adalah ojek online. Lalu juga kerusuhan terjadi semalam di Malang dan sampai saat ini diambil pun masih belum ada informasi apakah ada korban jiwa atau tidak. Jadi aku ingin mengajak teman-teman untuk mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan para korban dan semoga memang tidak ada korban lagi ke depannya. Baik, terima kasih teman-teman. Dan yang kedua, aku juga ingin mendorong teman-teman untuk selalu mendukung Salsa yang sekarang sedang menyuarakan suara kita ke DPR, ke Ahmad Syaroni untuk mempertanggungjawabkan perkataannya yang mengatakan bahwasanya kita masyarakat ini adalah orang tolol gitu. Dan gak semua dari kita sadar sekali, nggak semua dari kita berani melawan, tapi di sini Salsa dengan giginya berani melawan, dan itu juga perjuangan kita. Jadi, ayo kita dukung Salsa, kita bisa komen, kita bisa retweet, kita bisa sebar infonya Salsa, biar lebih banyak orang lagi yang bisa dukung Salsa dalam menghadapi Ahmad Syaroni. Terima kasih teman-teman, itu adalah opening pertamanya. Dan selanjutnya, ini pasti tamu yang tidak diduga-duga dan berhasil mengajak dia untuk datang di podcast kita. Karena ini lagi musim-musimnya ya. Kalau teman tahu Putri Indonesia, nah lagi musim-musimnya roadshow nih beliau ini. Tapi menyempatkan waktu untuk ada di sini dan ngobrol bareng kita. Without further ado, I present you Januar Saputra. Halo Janu. Halo Manila, halo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya Mbak Nil? Kabarku baik. Kabarmu gimana Hmm. Jan? Masih sibuk banget Eh, kayaknya ya. iya, jadi alhamdulillah baik juga. Maksudnya sekarang lagi masih struggling, bagi waktu juga antara dunia perkantoran, dunia sesuai dengan passion, yaitu di Putri Indonesia. Apalagi sekarang kan kita di tahun 2000, udah di akhir penghujung tahun 2025, which is tahun 2026 kita akan mencari sosok wanita muda bertalenta dan mempunyai impact tentunya di ajang Putri Indonesia tahun 2026. Jadi sebenarnya I'm not representing the organizations, but karena sekarang udah jadi official untuk public speaking coachnya dari Putri, jadi mau nggak mau kita turut andil untuk mempromosikan acara Putri Indonesia 2026 ini supaya bisa diikuti seluruh wanita talenta di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu sih Mbak Anil. Hmm. Oke, jadi bukan bukan part manajemennya, tapi Hmm, bagian dari public speaking coach-nya gitu ya. yes, Nih, ini true. menarik yang akan kita bahas nanti ya. Nah, sebelum kita mulai nih Hmm, Januar, ini merupakan hmm, pertanyaan wajib ya. Kayak nama lengkapnya Januar itu siapa? Dulu di base-nya oke, Januar itu tergabung di IDS mana? Posisi Januar dulu waktu debat oke. itu apa?
Oke, 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 oke. Oke, jadi namaku, kan aku perkenalkan sekali lagi ya, namaku sebenarnya Janus Saputra. Aku kuliah pada waktu itu di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan perpajakan. Tuh kan, pasti bingung nih kenapa orang pajak tiba-tiba langsung menjadi public speaking coach as a passion. Nah, gak instan, tidak ada sebuah cerita tiba-tiba gue ujuk-ujuk jadi public speaking coach, tapi memang sebenarnya ada histori di mana saya bisa mengantarkan sampai di titik ini, yaitu menjadi bagian dari komunitas debat. Nah, komunitas debat itu saya join di English Debate Club pada waktu itu ada di administrasi English Club di Universitas Brawijaya. Dan itulah mengapa saya ketemu sama Madam Nila gitu kan ya. Mbak Nila ini karena Mbak Nila ini adalah salah satu senior saya dan membentuk saya sampai di sini. Makanya I really thank you for you, Mbak. Maksudnya without you, without your encouragement to join the English Debate Club, I think I will never use this kind of skill in order to get this point. Honestly, kayak Hmm. gue kayak gila ya. Gue dulu zaman dulu sampai bener-bener kepencut ingin join English Club, ketemu Mbak Nila, terus ikut kelas debate. Ternyata jalan Tuhan itu mengantarkan saya ke sini gitu loh. Jadi kayak gue kayak surprise dan gue kayak bersyukur gitu loh. Itu sih, dan pada waktu itu join di English Club itu benar-benar I don't have any experience in debating at all. Bahkan di senior high school sebenarnya aku lebih ke storyteller sih. Cuma storyteller is really different with apa ya, debating ya. Pada waktu itu aku kayak takut, aduh gimana ya, I don't have any ability to arrange sentence. Tapi Mbak Nila benar-benar menguatkan aku dengan timnya. Aku datang, daftar, terus dilatih Mbak Nila, dilatih Coach Regi, Mbak Wika, dan segala macam. I remember on this kind of things. Akhirnya ikutlah debate club dan aku ingat my first debut debut ya, gila itu di tahun pertama langsung menjadi third speaker mewakili fakultas di tingkat regional kalau nggak salah di HVAT di East Java Varsities English Debate, dan I really miss that moment so much. Kayak my first experience, terus langsung speaker, dan kalau nggak salah hatinya 3 bulanan. Aduh, oh my god, gue kayak oh something challenging tapi akhirnya ketagihan ya. Itu gitu. Dan di organisasi itu mulanya kan saya juga sebagai member gitu kan, dan akhirnya ketagihan dan finally jadi presiden di AEC gitu, meskipun bukan menjadi presiden English Debate-nya, tapi jadi English Club-nya di tahun 2013. Tapi I really miss that experience and really thankful gitu Mbak gitu. Lucu Nangis deh. banget. Terharu gitu. Terharu. Apa namanya? Hmm, dari Januari sendiri kan ya, dulu itu kan berarti kan kayak ada motivasi dari orang dulu nih, dari storytelling, terus akhirnya ke debate. Apa sih yang akhirnya kayak yakin deh, karena itu Regi ya, yakin deh, pasti ketika disuruh duduk terus kasusnya nggak oke, kamu pasti kan disuruh bikin Heeh, lagi. Itu nggak heeh, bikin kamu putus asa saat itu, Jan? Kalau misalnya pun heeh. iya, akhirnya apa yang motivasi kamu untuk terus maju dan terus debat gitu sampai akhirnya kamu lulus? Oke, jadi pada waktu itu memang there is something different ya with the storytelling gitu. Kalau storytelling, we got the text and then we just like analyze and then read the text, and then we are trying to visualize and to practice in front of the public with the expressions, and then with how can judges can really see the imagination of the story gitu kan ya. Cuma at that point ketika aku masuk di latihan pertama kelasnya Regi pada waktu itu beda. Ini bukan sebuah namanya eh, komunitas yang hanya mengajarkan bahasa Inggris dan bagaimana kita melatih berbicara bahasa Inggris secara fluent, tapi lebih membuka logika kita, apa ya, logical fallacy kita gitu kan, sama bagaimana cara kita mengarrange sentence itu sounds
di mata orang itu sangat yakin, sangat bagus, dan itu yang pengalaman. Ingat, aku pengalaman pertama pada waktu itu Regi mengajarkan aku untuk bagaimana sih mengkoneksikan sebuah kata ke kata atau sebuah deskripsi sebuah benda ke benda menjadi satu sebuah meaningful yang membuat orang tuh secara logika itu bisa diterima. That's really difficult at that time gitu kan ya. Aduh, gimana ya nih? Gue kayak mendeskripsikan ini aja cuma ini aja. Contohnya nih, selama kita mendeskripsikan sebuah namanya botol gitu kan ya. Hmm. Gue aja cuma mendeskripsikan sebuah botol tuh cuma ini aja gitu kan ya. Tapi kenapa Regi bisa mengajarkan kita beyond that kind of the description? Dia bisa mengulik apa tuh arti ini, kenapa kok bisa gini, kenapa ini segala macam. Sampai di titik gue kayak give up. Aduh, gila ya, ini bukan sebuah kali kayak praktek bahasa Inggris atau speaking, tapi it's beyond that kind of class. Akhirnya gue kayak sempet di awal kayak merasa nggak pede karena banyak sekali pada waktu itu juga banyak juga teman-teman yang sudah jago bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Tapi aku percaya kalau ini tuh tidak hanya mengajarkan aku nanti ngomong bahasa Inggris secara fluent, tapi bisa membuka mindset aku dan bagaimana membuka sebuah namanya perspektif yang memang dari dalam diri aku belum sampai berpikir sampai sejauh itu, tapi dengan adanya cara menganalisis yang sebuah studi kasus yang sangat komprehensif itu jadi membuat aku tuh lebih berpikirnya itu nggak hanya di satu titik aja, tapi berbagai macam POV. Nah, that's something that really makes me interesting to join and to continuously absorb the ilmu ya, ilmu dari berbagai macam coach, bagaimana cara menyusun ini dan segala macam. Dan itu yang membuat aku semangat dan itu yang membuat aku kayak curiosity ya. Jadi penasaran juga nih. Ini apa sih Hmm. nanti ke depannya? Itulah yang aku karena gue kan biasa ya, Wak ya, kalau banji jadi apa? Apa namanya? Banji panggung. Maksudnya gue kayak banji panggung, maksudnya kalau banji panggung ini tuh suka penasaran gitu kan ya, gitu kan. Suka penasaran. Jadi Suka with tampil. my suka tampil dan suka penasaran. Jadi with those kind of the curiosities will continue my journey to always uh, really stay in debate communities. Itu sih Mbak. I see, I see. Aku Mm-mm. yakin waktu itu kamu pasti punya immense eagerness juga sih untuk Yes. stay dan untuk berkembang. Aku soalnya remember ya Jan ya, kadang kita tuh kalau Uh-uh. latihan bareng itu yang kayak speaker nih pasti udah kena bolak-balik nih. Ngapain itu diulang? Ngapain itu Mm-mm. diulang kayak. Iya, benar, 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 Oke, benar, benar. kalau kita lagi Iya latihan benar sih. bareng ya. Nah, Itu jadi tapi sebuah tantangan juga. benar, benar, benar. Cuma akhirnya dari situ justru memang input dari situlah kita akhirnya jadi berkembang. Apalagi kalau Ya. kamu kan coachmu kan lebih kompleks lagi ya. Maksudnya nggak cuma Mm-mm. dari satu orang, dari beberapa orang gitu. Dan itu pasti Mm-mm. ilmunya juga lebih mateng lah istilahnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Jan, sekarang ngomongin tentang debat yang sudah lama banget gitu. Mungkin kita nggak akan berlama-lama ngomongin di debatnya, karena di sini Mm-mm. aku lebih pingin tahu apa sih akhirnya esensi dari debat yang kamu Uh-uh. bawa ke kerjaan kamu sekarang. Apalagi yang sedang kamu lakukan nih, yang kalau yang kamu bilang tadi something you passionate about gitu. Uh-uh. Nah, Uh-uh. apa yang kamu bawa dari debat ke sini gitu? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong masalah passion itu kan memang kalau berhenti itu tiba-tiba kayak kita langsung freezing kayak kenapa ya kita berhenti kalau tidak melakukan hal itu lagi gitu. Itu yang sempat terjadi dalam kehidupan gitu. Mhm. Ketika aku lulus a graduate from my faculty and then I works itu di kerjaan yang memang linear dengan background aku, tapi di titik poin itu kayak kayaknya aku harus cari sesuatu yang memang sesuai dengan passion aku. Akhirnya terjunlah pada waktu itu adalah di dunia pageantry, gitu. Banyak sekali Hmm. ceritanya panjang sih. Jadi ceritanya memang aku pada waktu itu memang pede sekali mempunyai sebuah formula yang namanya AREL gitu kan di dalam sebuah debat. AREL itu sangat membantu sekali gitu dalam sebuah debat meskipun itu ketika udah kita latihan ya ataupun semuanya praktek kayaknya kita udah kayak ya udahlah
pokoknya kita langsung respons, terus habis itu kita menganalisis sebuah argumen and everything. Tapi bagi pemula, kalau menurut aku itu sangat sesuatu yang sangat bisa merapikan the way of thinking dan bagaimana the way where we would like to communicate. Jadi aku percaya formula Arel ini yang aku jual di dunia pageantry pada waktu itu. Jadi ceritanya panjang, aku tidak tiba-tiba aku bukan seseorang yang aku jujur aja aku bukan seseorang yang outstanding in debate communities. Kalau kita compare to Kak Salsa and then Mawika dan segala macam pun itu mereka sudah really brilliant. I'm really amazed with her performance gitu kan, dan I adore dan segala macam. Sering melihat mereka berargumen, aku comot philosophical argumen seperti ini segala macam, itu sangat berguna juga buat aku. Jujur nggak seperti itu yang tiba-tiba komunitas pageantry langsung menotis aku. No, tidak seperti itu. Tapi aku mempunyai passion pada waktu itu adalah selain berbicara masalah berkomunikasi secara verbal, tapi aku suka menulis pada waktu itu jujur. Jadi just because kita berkomunikasi debat itu lewat verbal, tapi aku tahu pada waktu itu Regi mengajarkan aku ditulis terlebih dahulu, seperti Mbak Nila kan, ditulis seperti dahulu. Itulah yang menyebabkan the passion in writing juga akhirnya datang di aku gitu. Dan pada waktu itu aku sebenarnya sangat suka dunia pageantry, dunia Miss-Missan Putri Indonesia, duta, pemilihan public figure dan segala macam. Saya suka sekali melihat hal-hal seperti itu, terus kayak melihat gimana sih cara mereka berkomunikasi gitu. Terus aku kayak kok beda ya dengan cara-cara anak debater berkomunikasi. Mereka lebih well-rounded, lebih pointful, lebih a lot of substance. Sedangkan mereka tuh seperti sekedar jargonistik, sekedar bagaimana hanya melabel supaya orang tuh memilih mereka, supaya orang tuh ngefans mereka dengan berbagai macam janji, promising, advokasi dan segala macam. Itu hal yang terjadi di pageantry juga kan seperti itu. I think it's not only about that, karena sometimes it's kind of boring dan orang pun juga ketika orang yang melihat adalah kaum debaters gitu kan, pasti melihatnya kayak aduh silly point deh gitu kan. Nah itu yang mencoba aku kayak membuat sebuah terobosan baru. Kayaknya aku mempunyai ilmu itu dan aku sekarang lagi suka hal itu. Why aku tidak mengkontribusikan ilmu itu kepada dunia pageantry? Dan awalnya aku hanya sekedar berdasarkan comments di Instagram, tapi comments itu dengan formula Arel. Bayangkan. Jadi aku pada waktu itu komen di sebuah namanya portal pageant. Jadi ada kan pageant itu kan kayak portal media gitu kan ya. And I put my comments, tapi I put my comments itu dengan struktur Arel, dengan cara kayak debate, how to debate gitu. Ternyata dinotis oleh dinotis oleh namanya Kak Kelana Limster. Jadi Kelana Limster ini adalah pageant coach yang sudah lama, yang ada domisilinya di Medan, dan dia suddenly DMs me, who are you? Dia bilang seperti itu. Itu kan sangat surprise banget kan. Pada waktu itu tuh kalau nggak salah kita ada kasus di mana Sorry to cut, Jan. Tapi kamu ngerasa terintimidasi nggak ketika ditanya, who are you, gitu? Yes. Iya, aku merasa terintimidasi terlebih dahulu. Karena kayak tiba-tiba, gila ya, ini ada orang di me personal, karena pada waktu itu kasusnya tentang pergantian Miss Universe dari Donald Trump ke owner yang baru, dan bagaimana Miss Universe itu merubah sebuah stigma yang dulu kalau kita lihat pageant is just only objectifying women gitu kan ya, tapi dengan adanya pemilih yang baru itu membuat konsep-konsep stigma tentang feminism, tentang empowering women itu masih kuat-kuatnya. Dan pada waktu itu di Putri Indonesia Putri Indonesia selalu kiblatnya Miss Universe. Jadi Putri Indonesia apapun image ataupun visi misi itu kita mencoba untuk ke sana supaya bisa di-adapt untuk di Indonesia. Dan saya pada waktu itu aku put a comment, lumayan kayak mengkritisasi kayak, oh Putri Indonesia tuh seperti ini loh, Miss Universe itu seperti ini, harusnya gini dan segala macam. And then suddenly ada orang kayak bilang, who are you? Itu memang terintimidasi kayak, lo siapa ya gitu kan. Tiba-tiba lo DMs me. Kayak gue pertama kayak di Instagram kayak, okay,
oh kok Kak Lana dan segala macam. Ya udah, I just trying to open my presidensial ya, kayak siapa lo dan segala macam, ya gue cerita, oh aku Jano gitu kan, aku kerja di sini tapi aku dulu tuh di Better, aku tuh punya formula ini nih kak gitu. Wish I Hmm. could, gitu aku bilang, ya aku punya formula ini and then wish I could meet with you kak untuk kerjasama untuk merubah bagaimana Putri berbicara, terus dirit doang. Bayangkan. Bayangkan maksud gue kayak seberani itu gue gitu kayak seberani itu gue, kayak gue gak punya achievement apapun, maksudnya punya sih di debate pada waktu itu, punya lah lumayan juara tiga dan segala macam. Cuma pada kan udah lama ya transisi debate sama kuliah, skripsi, terus habis itu kerja. Tiba-tiba gue kayak gitu kan. Gue kayak berani aja ya udah gitu. Karena kayak gue ngerasa kayak I need something berbeda nih dan aku harus contribute. Mumpung aku memang lagi really love in pageantry. Dan pada waktu itu Dirit, satu hari setelahnya langsung dia bilang, today aku sekarang lagi training Putri, let's meet di Grand Indonesia, gitu aja. Dan itu nggak dikasih tempat dan nggak dikasih waktu. Gue kayak gini, aduh gue harus di Grand Indonesia. Oke lah, gue datang di Grand Indonesia dan mereka ternyata lagi ada latihan publik di Grand Indonesia. Jadi latihan itu bukan latihan ngomong tapi latihan jalan supaya mereka lebih confidence di tempat publik. Ya udah aku kenalan dong sama Kok Lana ini dengan kenalan dan segala macam. Terus habis itu perjalanannya itu nggak langsung diajak training, tapi aku disuruh kayak harus drafting speech. Jadi aku disuruh kayak drafting speech. Jadi anaknya si Koklana ini punya acara di mana si anaknya sudah lengser dari title-nya dan aku disuruh bikin speech kayak farewell gitu loh. Dan aku nulis lah speech itu ya pakai area lah, pakai problemnya seperti apa, aku harus ini segala macam gitu kan. Dan aku approach dengan beberapa macam materi yang aku punya seperti bagaimana cara um, menulis sebuah filosofi dan segala macam kayak gitu, nggak hanya jargon. Nah di situ aku tulis dan aku belum ketemu sama putrinya gitu loh. Cuma sekedar aku kasih kasih aja, kasih ke email, terus putrinya itu baca, terus mereka baca speech itu secara full di acara internasional di mana si dia pada waktu itu lengser. Gue langsung wow gitu kan. Even if dia nggak pernah credit me gitu kan ya. Gue kayak langsung kayak oh my god, mereka mengapresiasi sekali gitu kan. Komunitas ini memang benar-benar mengapresiasi sekali cara berkomunikasi atau cara berkontribusi. Nah, pada waktu itu akhirnya kita sering bekerja sama dalam proyek apapun dan Hmm. finally kita ketemu lagi, kan jauh nih, gue sama Koklara tuh di Medan, Jakarta ya. Dan kita akhirnya ketemu di Jakarta dan aku diajak untuk training langsung, kalau nggak salah di Miss Grand Australia. Jadi pesertanya dari Australia, Mbak. Jadi pesertanya dari Australia, like international, dan aku disuruh ngajar sama peserta dari Australia ini karena memang English ya dan segala macam. Dan dari situlah aku mengajarkan formula-formula yang aku dapatkan di debate. Contohnya kayak Arel, bagaimana merespons, bagaimana cara kita berpikir dari bermacam perspektif, terus ada namanya clarification, kayak gitu-gitu loh. Terus ada kayak bikin philosophical argument itu seperti apa, stakeholder analysis itu seperti apa gitu. Dan aku ajarkan semuanya, tapi aku selalu ngomong kepada mereka, pokoknya we are not in we are not joining ya, we are not joining in debating competitions. Aku bilang kayak gitu. Please remember that kamu joinnya adalah di pageantry. Jadi aku ngasih ilmu ini, tapi aku juga ngasih irisan pageantry itu harusnya seperti apa. Dan kita combine lah formula itu yang akhirnya itu menjadi sebuah racikan yang menurut aku sangat bagus banget untuk
seorang public figure atau seseorang yang menjadi spokesperson atau seorang yang nantinya dipilih oleh siapapun itu ya, dari fans, dari rakyat ataupun itu, untuk menjadikan mereka seorang yang spokesperson yang bagus supaya tidak blunder gitu loh, supaya tidak blunder. Kan banyak kan sekarang nih ya, public figure atau siapapun itu yang sering berkomunikasi di depan publik yang sangat blunder ya, mestinya tidak tahu impact-nya akan kemana-mana gitu. Ternyata dengan belajar ini aku ajarkan kepada mereka supaya berkomunikasi secara pas, tetap kita menginspirasi dan tetap meyakinkan kepada audiens dengan cara debate itu tadi, seperti itu. Hmm. Itu. Dan dari training dari Miss Glenn itu tadi, masih panjang lagi perjalanan aku sampai benar-benar diterima oleh Putri Indonesia. Bayangkan, Putri Indonesia Foundation tuh masih lama lagi, Mbak. Maksudnya, I just not like an instant like, oke, petinggi dari yayasan tuh selalu bilang kayak, oke, ini orang capable. No, nggak seperti itu. Hmm. Aku harus kayak benar-benar membuktikan pada waktu itu Pak Mega, Bu Putri selaku dari Yayasan Putri Indonesia, kalau aku bisa merubah loh teman-teman atau putri-putri ini menjadi yang lebih baik lagi. Dan itu perjalanannya Hmm. hampir sekitar 3 tahun. 3 tahun, dan itu aku behind the skin ya. Aku nggak boleh dan tidak diperbolehkan posting, tidak diperbolehkan aku istilahnya, kan mereka kan ada training, namanya training apa namanya, untuk menghadapi ke international competitions itu kan ada ada international training yang hanya boleh unrestricted beberapa orang aja yang datang. Dan pada waktu itu aku belum sampai dibolehin karena memang itu is really confidential. Karena kan salah satu trainingnya kan lumayan nggak boleh diposting, nggak boleh negara lain tahu gitu kan ya. Karena kan itu salah satu strategi kan untuk kita menang ataupun winning di competition. Tapi diceritain di sini nggak apa-apa nih, Jan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, cuma kayak gimana bentuk trainingnya itu yang orang-orang nggak boleh tahu gitu Yes, ya. nggak boleh tahu gitu. Oke. Jadi restricted sampai 2 tahun sampai 3 tahun, dan uh, pada waktu itu aku nanganin peserta putri dari Jawa Timur. Hmm. Jadi namanya Ayu Maulida. Jadi memang Ayu Maulida ini uh, mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi bahasa Inggris, gitu kan ya. Dan akhirnya aku tuh ingat ada materi-materi debate dan materi-materi di kita zaman dahulu ya Mbak ya, yang membuat kita tuh akhirnya terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris. Bagaimana kita tetap di force akhirnya kita bisa mengarrange sentence to sentence, ya kan, dan bagaimana menaruh sebuah poin per poin gitu kan ya di dalam sebuah namanya debate. Nah itu aku ajarkan kepada si Ayu ini, dan surprisingly dengan waktu 1 tahun, kurang sih dari 1 tahun, ternyata membuat si Ayu ini jadi lebih lancar dalam berbahasa Inggris. Dan cara menyampaikannya lebih terstruktur. Mulai dari, kalau sama kita lihat nih, kalau kita di debate kan pasti kita ngomongin problem terlebih dahulu kan ya. Problemnya backgroundnya apa, terus point lo apa, assertion lo apa gitu kan ya. Habis assertion terus dikasih tuh di breakdown lagi. Oh, kalau kita ngomong masalah government tuh apa sih nature-nya, women tuh apa, dan segala macam. Hal-hal itu yang aku ajarkan sebenarnya. Selain itu kita sering brainstorming kayak, oh, yuk kalau sama kita talking about women, kalau women perspektifnya dari segi perempuan seperti ini, kalau segi segi pria seperti apa, dari segi government seperti apa. We always practicing like that gitu. Dan Hmm. surprisingly, dengan the way how we discuss like the brainstorming like we did in debate gitu kan ya, like how we think in another perspective, how to open the case and how to respond and anything, ya surprisingly the way how she communicate itu akhirnya keimbas juga seperti style kita gitu loh. Hmm. Cara berpikir, cara menghantarkan sebuah namanya idea itu is not just like instant like spreading only the assertions without any arguments and without any explanations. But dengan cara yang aku ajarkan akhirnya mereka selalu
kasih sebuah namanya idea, terus dijelaskan, dikasih example. Dan itu sangat works ketika si Ayu ini mewakili Indonesia di Miss Universe. Pada waktu itu di Florida, di USA, dia di-interview sama Telemundo. Dan itu tidak, aku juga kaget sih, kayak, wow, lo kepilih yuk gitu kan ya. Iya kak gitu kan ya. Kepilih di interview, iya kak. Terus pertanyaannya apa? Kan kita nggak sempat diskusi ya pertanyaannya apa gitu kan ya. Pertanyaan ini kak gitu kan, lo udah tapping? Udah kak gitu kan. Waduh, gue juga deg-degan nih gitu kan. Karena apa? Karena gue pada waktu itu kayak udah ngajarin Ayu. Terus habis itu kalau keluar, kalau nanti kejadian seperti kayak zaman-zaman dahulu kan, dulu kan ada tuh kejadian seperti kayak Jakarta is the beautiful, apa ya, Indonesia is beautiful city, apalagi tuh si Kak Nadine, sorry Kak Nadine, ya, tapi memang itu terjadi dan itu sangat membagongkan gitu. Itu sangat membuat the image of Putri Indonesia itu jadinya kayak misleading gitu. Lo represent country, but at the end of the day you couldn't speak, ya nggak sih, nggak bisa mendeskripsikan. Nah, gue pada waktu udah deg-degan banget nih, aduh, mampus, Ayu bahas apa ini gitu kan ya. Gue berdoa banget karena pada waktu itu apa namanya, kan beda waktu ya, beda waktu. Jadi USA pagi gitu kan, kita malam. Dan pada waktu 12 Ramadan jam. lagi, 12 jam. Kan kita nggak tahu ya kapan itu rekaman itu keluar. Jadi gue tuh standby terus setiap malam supaya gimana pun caranya, kalau nanti ternyata memang ada yang blunder atau apapun kita bisa membuat sebuah counter atau narasi atau apalah. Karena itu kan namanya strategy communication ya akhirnya, gitu kan ya. Akhirnya gue kayak nunggu gitu kan ya. Pas wawancara keluar, jeder gitu kan. Itu ada wawancara itu sekitar adalah 30 menit, Mbak. Kayak ditanyain, kenapa kamu ingin join Miss Universe? Apa advokasi kamu dan segala macam. Untungnya itu sudah dipelajari. Dan alhamdulillah itu semua orang suka banget. Karena apa? We are not just only spreading the assertions on also the arguments, but dia itu mengeksplanasikan sebuah argumen itu seperti develop gitu loh. Jadi kayak si Ayu pada waktu itu menceritakan kayak habis ini dia bercerita ini dengan poin ini, dikasih example, kasih visualization, habis itu link back. Jadi compare dengan peserta yang lainnya pada waktu itu. Peserta lainnya itu cuma hanya sekedar jargonistik, cuma sekedar aku punya advokasi ini, tapi tidak dijelaskan. Tapi ketika si perwakilan Indonesia pada waktu itu, mereka menjelaskannya itu sangat develop dan bercerita, akhirnya orang itu jadi blend into that experience dan akhirnya merasakan apa sih sebenarnya visi misi seorang perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe itu dirasakan oleh khalayak ramai yang akhirnya kita merasa bahwasannya kita perlu sosok seperti ini untuk giving an impact to the people and society. Dan itulah yang akhirnya wow, gue kayak gue kayak alhamdulillah dan pada waktu itu that's A my proud coach ya, a proud coach. iya, gue kayak proud of coach yang akhirnya orang-orang tahu siapa ini yang ngajar karena sebelumnya aku nggak publish, akhirnya namaku lah muncul Kak Janu gitu. Dan dari situlah akhirnya Yayasan Putri Indonesia mempercayai aku untuk ikut dalam sebuah roadshow, dalam sebuah pelatihan-pelatihan dan apapun itu untuk mendevelop putri-putri Indonesia. Gitulah perjalanannya lumayan, kalau aku bisa bilang sih it's not just only like 2 until 3 years ya, 4 years in order to make the foundation like believe in me to teach and to transform the way how they communicate because at the end of the day representingnya tuh bukan representing the yayasan only ya, representingnya as Indonesia as a whole kita gitu. Jadi aku nggak mau seorang wanita ini dia representing Indonesia di acara global seperti Miss Universe apapun itu just only
look atau apapun itu yang mereka bawa, tapi harus ada sebuah visi dan misi yang membuat perwakilan Indonesia itu berbeda daripada yang lainnya. Karena kita punya intelligence, punya the way how we communicate dan segala macam yang sangat bagus, dan itulah aku sampai sekarang ini jaga image itu Hmm. jebolan dari Yayasan Putri Indonesia. Gitu. I see. Thank you Januar atas penjelasannya. Ini dari ceritamu tuh aku juga ikut merasakan gimana perjalanannya dari awal pura-pura Heeh. kenal, Iya, sosok pernah kenal sosok SKSG. aktif, sosok ngerti gitu ya, sampai akhirnya yang kayak ini anak gue nih, bagus ya Iya, jawabannya kayak gitu. iya gitu Sampai kayak kayak segitunya. sampai segitunya ya. Jadi itulah perjalanannya yang tiba-tiba aku juga kaget sih, kok bisa sampai saat ini. Aku juga bingung gitu loh. Kok gue bisa sampai terdampar di this kind of the community, dan gue bisa ngedevelop public speaking dan pakai debate gitu kan. Orang pun juga kaget gitu loh. Lo dari mana sih Kak gitu kan? Lo apa jurusan lo apa sih, ketika gue tuh bilang gitu, jurusanku pajak bisnis. Lo kok bisa ngajar ini? Karena mostly mereka mengira aku adalah jebolan communication studies gitu loh. Kok Sama, kamu jadi sama, ya, sama, iya kan, ya. sama kan. Itu kayak gue kayak, no, I have a story gitu kan. Dia kayak gue tuh kayak pingin gitu, gue tuh kayak pengen transpassing jawaban itu tuh tanpa dengan adanya story, bisa nggak sih gitu kan. Iya, nah ini. Jadi nanti kamu yang Ini tanya, nih. kok kamu bisa ini sih gitu. Coba tonton podcastnya. Nah, di situ aku Benar, cerita tonton tuh. podcastnya Behind the Speech, tonton podcastnya Behind the Speech gitu. Itu tuh Makanya, kayak, jadi kamu eh, bisa lewat tuh, kamu bisa skip, nggak usah cerita ke orang. Kamu tonton aja, di situ udah cerita iya, gitu. benar, 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 benar. Itu sih, ya, ya sampai sekarang ini akhirnya terus-terusan untuk selalu keeping update with the debate community as well. Kadang-kadang sering curi-curi apa namanya, baca apa sih, Motion Club kalau nggak salah, ada debate apa di Mm, website kalau nggak salah ya, yang mm, merecap semua debate competition mulai dari pros and cons argument tuh ada kan di website sekarang tuh. mm, Terus mm. baca di situ itu aku mulai keeping update apa sih isu terkini, kadang-kadang seperti itu. Dan Asik. mostly and surprisingly banyak juga debater itu yang akhirnya terjun di pageantry gitu loh. Itu yang gue kayak, kenapa mereka pada kesini semua gitu kan ya, banyak sekali gitu kan ya. Contohnya dulu tuh ada Ayu Saraswati, tahu nggak? Putu Ayu Mm, Saraswati itu kan mm, mm, dulu kan kita pernah judges di Brawijaya English Tournament ya kalau nggak salah ya. Itu dari SMA mm, 4 Denpasar. Itu mm, ternyata juga sekarang jadi putri itu, jadi putri mm. Indonesia juara dua. Terus kemarin ada si Sarah Aulia Saragih, perwakilan dari Riau. Dia pernah representing Indonesia juga di WDC, ya kan, di Telasonowski ya kalau nggak salah ya, di daerah Mm. Europe sana. Tesaloniki. Thessaloniki. Nanti aku coba approach ya ke kamu ya, supaya nanti mungkin ada alasan tersendiri sebagai mereka sebagai partisipan why they really want to involve in pageantry community. Itu juga join. Wow, anak Dibet juga join. Terus ada lagi si Iqbal kan juga Iqbal juga tetangga kita kan dari Valiant gitu. Ya, Itu juga terjun ke pageantry yang Elmet. cowok ya. Yang cowok, dan yang cowok pun juga banyak sekali. Kalau nggak salah kemarin tuh I notice siapa namanya dari USA, I forgot, like Samuel ya, Samuel siapa ya? Sam, namanya Sam, I don't know, Oh, do you Sam. remember? Kalau yang baru aku notice itu adalah Randy sih, lagi jadi putra-putri pariwisata, if I'm not mistaken, Randy Utomo. Iya, benar, itu Randy. Jadi banyak sekali sekarang yang debater turn into that pageantry, karena memang platformnya yang aku buat untuk menghidupkan suasana public speakingnya itu lebih ke debate itu loh. Hmm. Jadi jadi gini Mbak, jadi I just not only stop only by training and then done, but I also creating a programs in pageantry itu yang mostly in debate style. Contohnya kemarin aku pada waktu Putri Indonesia, aku mengadakan sebuah namanya challenge. Challenge-nya itu the first ever, karena pada waktu itu
kita berkiblat dengan situasi pemilihan Miss Universe dan ajang-ajang di internasional itu sudah mengedepankan kemampuan speaking, gitu kan ya. Dan Mm-mm. kita di Indonesia kan memang kalau talking about English kita kan bukan sebagai country yang memang menggunakan bahasa Inggris as our daily activity kan. Masih foreign language lah. Even it's not a second language gitu kan ya. Masih sebagai digunakan yang untuk acara-acara tertentu gitu. Dan aku beda gitu. Perwakilan Indonesia dengan perwakilan yang lain, contohnya Philippines, Thailand, kalau Thailand nggak sih, Philippines yang dijajah-jajah oleh bahasa Inggris, jajah oleh Inggris ya, contohnya India atau siapa sih, Singapura. eh Singapura dan segala macam, mereka lumayan fluent gitu. Beda dengan kita. Nah, bagaimana menciptakan kegiatan di pageant itu supaya lebih fluent? Karena pesertanya kan diverse ya, nggak hanya orang yang mempunyai capability in English, tapi sangat diverse dari daerah dan segala macam. Mengadakan kegiatan itu supaya untuk melatih mereka lebih bisa ngomong bahasa Inggris secara kritis. Nah, makanya Putri Hmm. Indonesia menginisiasi lewat ide aku pada waktu itu adalah ada challenge namanya Motion Challenge. Motion Motion Challenge. challenge. Motion Challenge. Kalau komunitas debat kan pasti komunitas debat kan pasti motion ini udah lumayan familiar ya, namanya mosi gitu. Dan aku pada waktu itu membuat motion challenge kepada peserta putri supaya platform ini bisa diberikan kepada mereka untuk melatih speaking mereka. Dari Oke. motion, mm, Nah, Jan, apa namanya sebelum kamu lanjut, si motion challenge ini artinya itu uh, ide personal kamu sendiri yang kamu bawa ke tim Putri Indonesia, seperti itu. yes, yes. Karena pada waktu itu Putri Indonesia kayak ngasih challenge ke aku. Mas Mm-mm. Janu, gimana nih kita ada acara apa nih gitu, supaya kita nggak ketinggalan dengan negara tetangga. Karena negara tetangga itu mengadopsi namanya keyword challenge. Ya seperti Oh, gitu, keyword challenge itu di negara Thailand. Pak Mega bilang ke aku, gimana nih cara kita buat sebuah challenge untuk kita nggak kalah nih sama negara lainnya. Aku berpikir, kan aku nggak mau kan kalau sama menjadi hanya followers aja gitu kan, yang cuma menduplikasi acara luar negeri dijadiin acara di Indonesia. Aku berpikir gitu, apa ya yang seperti debate tapi kita tidak membutuhkan waktu banyak gitu. Karena kita jumlahnya pesertanya tuh mostly like 30 ke atas. 30 40, sedangkan waktu debate 7 menit kali 6 semua itu udah berapa jam satu round gitu kan ya. Jadi I think aku harus berpikir bagaimana membuat sebuah challenge ini yang sangat singkat, kita bisa mengetahui para putri berpikir, berkomunikasi, confidence, poinnya, dan apapun itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, aku bikinlah namanya Motion Challenge yang memberikan waktu kepada putri hanya sekitar 2 menit aja. Either they agree or disagree with that kind of the motions. Gitu. Dan dia mengutarakan mosi hmm. itu. Kenapa dia setuju, kenapa dia tidak setuju. Jadi seperti monolog aja, dia setuju atau tidak setuju, dan aku menunggu mereka Hmm. bagaimana mengexpand dan membuat mosi atau sentence yang dibacakan oleh host itu lebih komprehensif lagi, lebih well-rounded lagi itu selama 2 menit. Jujur itu menjadi sebuah challenge yang sangat membuat peserta jadi lebih deg-degan lagi dan akhirnya mengimprove dirinya lagi gitu. Dan itu Oke. Happy nggak? Tim dari Putra Indonesia happy gak nggak? happy karena apa? Karena first debut kita, jadi first debut itu di tahun 2022. 2022, aku ingat produksi itu seminimalisir mungkin. Yang penting kita streaming, kita kerjasama dengan salah satu kampus di Jakarta, gitu kan ya. Terus mereka berlatih itu, dan surprisingly yang nonton tuh lebih dari
berapa ya? Pokoknya lebih 134, sorry, eh, pokoknya akhirnya 7.000 atau berapa gitu. Banyak sekali sampai nge-lag. Jadi karena apa? Karena gini, challenge itu menjadi sebuah tempat di mana fans dan pageants lover itu mengetahui cara mereka berpikir dan cara mengungkapkan pendapat selain di malam final gitu. Hmm. Jadi pada waktu itu nih kan biasanya kalau pageant lover sering ada favorit ya, kayak oh ini bakalan menang top ini top ini top ini top ini gitu. Mereka kan hanya melihat secara bagaimana mereka personal branding, jalan, make up, secara look dan everything. Tapi ketika ada challenge ini, itu akhirnya mereka kayak wah ketahuan nih anaknya kayak gini ini. Akhirnya Hmm. hot picksnya tuh akan hancur lagi, kayak berubah lagi. Dan mostly yang puas itu dari yayasan, satu viewersnya jadi nambah secara komersial ya kan. Secara ilmu atau secara kita menginvest, acara itu juga memudahkan bagi lulusan-lulusan Putri Indonesia yang menjadi juara itu, akhirnya kita memilihnya adalah berdasarkan orang-orang yang memang mempunyai kemampuan public speaking dan kemampuan berpikir secara kritis yang bagus gitu. Hmm. Jadi mostly Hmm. memang yang menang di challenge itu rata-rata memang on top, Mbak, gitu. Jadi aku memang juri nih ya, juri di Motion Challenge itu merecap siapa yang jadi best speaker, scoring dan segala macam, dan scoring itu kita serahkan kepada juri utama. Jadi juri utama itu adalah juri yang menilai secara keseluruhan karantina dan segala macam, yang menentukan siapa pemenangnya di final. Pemenang di Motion Challenge dan peserta yang berkompeten di Motion Challenge akan menjadi konsiderasi kepada juri. Lihat kan skornya diakumulasi. Jadi mostly orang-orangnya ya berkompeten, Hmm. karena end of the day gini Kak Manila. Putri Indonesia itu ketika udah eh, final selesai, mereka tuh exposure-nya langsung tinggi. Mereka selalu diundang di berbagai macam event. Eventnya tuh nggak main-main ya, maksudnya nggak yang sekedar seminar, kuliah umum, mahasiswa nggak. Tiba-tiba mereka diundang di perkumpulan pengusaha green technology semua kayak gitu. Tiba-tiba diundang di DPR, tiba-tiba diundang di manapun itu. Itu loh, kalau tidak mempunyai basics untuk berpikir secara kritis dan berbagai perspektif dan fair dan sangat logik, ya akan malu-maluin nggak? Kalau itu jebolan Putri Indonesia ternyata dia cuma nggak gitu kan ya. Apalagi di event-event yang sangat penting. It's crucial gitu loh. Karena aku bener-bener ngejaga itu as a coach, putri-putri sebelum tampil di event itu selalu aku ada kelas sama aku, kayak apa topik kamu, Kak aku topiknya ini green technology, oke, coba apa kamu brainstormingnya ini, coba deh kamu kasih poin ini, kalau sama nanti ditanya seperti ini. Nah itu perlunya karena mereka spokesperson, mereka public figures, dan aku nggak mau pesan yang tersampaikan itu menjadi sebuah pesan yang akhirnya salah, blunder, dan akhirnya merugikan salah satu pihak gitu. Karena sekarang ini kan sering banyak tuh yang tidak hanya hoax tapi misleading information yang membuat polarisasi masyarakat. Itulah yang gara-gara spokesperson atau gara-gara public figure. Nah, Hmm. itu yang menjadi visi misi aku, yang bagaimana memperbaiki mereka supaya ketika mereka berbicara di depan umum harus ada strateginya, harus ada persiapannya, nggak asal ngomong, sehingga pesan yang disampaikan sangat bagus. Itu sih. Nice, nice. Dan apa namanya, kayak ini tuh nggak cuma tentang public speaking, tapi juga Yes, image ya nggak sih, Januar yang yes, dibawa image. keluar. Terus juga kualitas dari putri-putrinya ini juga yang kamu inginkan juga meningkat, nggak yang gitu-gitu aja gitu. Yes, yes. Nice, nice explanation nih Januar. Kita jadi Uh, lebih mengerti banyak perspektif
perspektif dari dalam gitu. Nah, untuk Heeh. si Motion Challenge kebetulan kan yang tahun ini aku nonton ya, dan pertanyaannya Yes, kayak wow wow wow. wow. Nah, Iya. iya benar. Jadi motion challenge tuh sekarang jadi akhirnya banyak yang orang pageant-pageant yang lain atau yang di daerah-daerah tuh sekarang lagi ngikutin itu gitu kan ini ya. Jadi harapannya aku bisa encourage lebih nih untuk Hmm. debating community nanti untuk mungkin involve in this motion challenge karena jujur like I just created like more than 50 motion tuh lumayan aduh capek juga jujur jujur tahun 2022 tuh aku bikin mosi itu ada sekitar 50 mbak bayangkan aku tuh kayak makanya aku tuh kayak ngublek-ngublek mosi-mosi zaman dulu mosi-mosi yang rilis sekarang ini seperti apa itu tuh kayak aku kayak lumayan capek ya ternyata itu ya Hmm. apa namanya resiko Yang menjadi seorang dirasakan, chief apa iya. apa Chief CA ya untuk Educator. iya gimana Bener. membuat policy itu yang fair dan segala macam gitu Oh, karena karena jujur aduh aku pernah kejadian I apa namanya I bikin untuk si motion itu di tahun 2023 2023, motionnya oke. sangat sensitif sekali dan pada waktu itu yang menjelaskan putrinya untungnya bagus banget menutup sesi motion motion challenge itu dengan bagus dan itu mosinya ada di terakhir terkait dengan political party and religious community. That's Oke. really sensitive at that point. Gue udah kayak semoga dia tidak menyebutkan in one particular political parties gitu kan ya, or religious communities are mentioned in general. Gue udah berdoa banget ya Allah, tolong please supaya lancarkanlah putriku itu ngomong karena ini live dan semua mata tertuju pada acara ini. Finally, Lady Diandra itu adalah ada nanti mungkin Kak Mbak Nila bisa searching ya Lady Diandra Putri Indonesia DKI Jakarta 2 Yang dan kemarin jadi kemarin ini moderator nggak sih? juga. Nah, Di yang jadi moderator ya? iya yang jadi moderator yang cewek, Hmm, iya hmm. itu Tahu, tahu, yang tahu, cewek tahu. yang sebelum si Ganendra Betul. menutup mosi itu dengan bagus banget dan itu jujur itu sudah well clear argumen dia benar-benar fair dan segala macam dan dia nggak menyebut itu tapi ada aja netizen ya yang tidak bisa menerima itu bayangkan gue dibombardir mbak gue di DMs siapa yang bikin motion ini kamu kan kamu gini udah gue takut pada waktu jujur gue takut banget takutnya adalah apa takutnya adalah ini on behalf of Putri Indonesia I don't want to create an Oh. I don't want to create an accident that happening like in 2005 Mbak Artika Sari Devi dulu yang masalah KPI Hmm. dan segala macam. Itu mungkin salahku banget bikin mosi itu. Tapi ini keren mosi ini kalau menurut aku menurut itu seperti itu. Dan sempat 2 hari dibully gitu kan ya di DM sampai bener-bener aku pengen diajak di mana tuh di in one that kind of political party gitu kan ya aku aduh Hmm. mampus gitu kan ya akhirnya selama 2 hari itu isunya akhirnya berubah karena pada waktu itu dari yayasan membantu untuk kita posting aja deh untuk informasi yang lainnya gitu tapi itu menurut aku uh, my apa ya experience yang sangat membuat apa ya memorable lah gitu. That's really nice. Nah itu yang mungkin kedepannya bisa encourage lagi buat debating community, itu kan ya. I will involving all of the debaters in order to create more this Muslim challenge is going to be more outstanding dan menjadi sebuah barometer bukan hanya buat Putri tapi sebuah public figure yang lainnya gitu kan ya supaya membuat sebuah argumen lebih berarah gitu kan ya yang nantinya kedepannya buat uh, membentuk sebuah image yang bagus juga seperti itu. Hmm. Mm-mm. Oke, so tanpa kerasa loh, Jan, kita udah mau sejam aja. Iya, But I have this my iya. last question.
Yes. Menurutmu kualitas putri kita ini gimana? Kan kamu roadshow-nya kamu ikut ya, kamu juga ngeliat kayak Yes. gitu, kamu juga observe. Menurut kamu kualitas putri Indonesia kita ini gimana sih? Progresnya gimana? Apa Okay. sudah mulai seimbang nih antara satu provinsi dengan provinsi lain, atau justru yang kamu lihat malah makin timpang? Gimana, Jan? Oke. Menurut aku tantangan awal ketika aku mengadopsi this kind of the way itu sudah adanya big gap ya. Jadi sudah ada namanya gap yang sangat besar buat putri-putri yang tinggal di daerah maupun tinggal di metropolitan city atau memang mereka yang mempunyai sebuah privilege untuk ambil course atau eh, ambil latihan untuk public speaking ini. Kalau kita comparing Mbak di putri-putri yang ada di daerah timur sana gitu kan, mereka masih struggling in order to create bahasa. Mereka masih struggle bahasa Inggris pun masih kesulitan, apalagi di daerah Papua, di daerah Sulawesi gitu kan. Mereka masih struggling banget untuk berbicara bahasa Inggris. Kalau di daerah eh, Barat atau Sumatera itu juga masih hanya di sekitaran Jawa aja yang memiliki sistem edukasi yang tersentris dan bagus yang masih bisa mengadopsi ini. Dan ketika aku mencoba untuk roadshow di daerah-daerah, aku tidak hanya sekedar bagaimana meyakinkan kepada mereka tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, tapi tentang willingness in order to practice in English. Aku selalu bilang kepada mereka, what's your obstacle? What is your apa ya hambatan sih kenapa kalian tidak pede untuk ngomong bahasa Inggris? Dari segi guru ada juga hambatannya gitu kan ya, yang memang belum banyak sekali guru yang melatih bagaimana mereka tetap sustain dan praktis dan percaya diri untuk bahasa Inggris. Rata-rata masih mereka sekedar seperti grammar, pronunciation, and anything else yang membuat mereka jauh lebih akhirnya tidak pede dengan hal itu. Karena mereka takut untuk dibully, dikritisasi, dan apapun itu. Karena hal ini tuh aku sangat relate ya dengan coach aku dulu kayak Regi, kamu mbak, terus siapa lagi Mbak Wika dan segala macam. I always put in my mind gitu kan. If you are really afraid with your grammar, pronunciation, structure, and anything else, gitu ya, you cannot develop and you cannot, speak in front of the public. Karena grammar, sentence, pronunciation will follows under your practice, ya kan? Will follows under when you meet with the people, for instance, you will find the new style of the way how speak, right? Gitu kan ya. Nah itu yang aku selalu bilang, kalau kamu tidak berani untuk ngomong gitu kan ya, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa. Itu yang aku tanamkan kepada teman-teman aku dan putri-putri di daerah-daerah untuk terus percaya seperti itu. Nah, alhamdulillah mereka merasa termotivasi karena ternyata the most uh, apa ya obstacle ya mereka takut untuk Takut. dijudging, takut untuk dikritisasi. Aku selalu bilang seperti itu, jangan takut. Ada aku, ada caranya untuk terus mempush kamu untuk bahasa Inggris. Ya akhirnya dari situ kita tuntun dan segala macam. Alhamdulillah perwakilannya setiap tahun ke tahun mereka melek ya, melek bahwasanya bahasa Inggris menjadi sebuah komponen utama. Tapi tidak memungkinkan eh, tantangan itu lambat laun pun juga ada gap year di tahun berapa yang memang mereka tidak bisa bahasa Inggris semua. Kadang ada seperti itu. Hmm. Pada waktu itu kalau nggak salah after COVID atau apa gitu ya mereka memang benar-benar nggak ada sama sekali gitu. Itu jadi PR buat aku juga. Jadi kalau dibilang progress, yes progress, right? Tapi masih menjadi PR banyak buat aku yayasan untuk menjadikan sebuah platform Yayasan Putri Indonesia is not just only selecting the icons or the public figures or the spokespersons, but also to create a quality of the education, especially speaking in English through our roadshow in every region that we will visit. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita kenalan dengan siapapun itu. That's our vision and mission. Karena that's I really love why I joined Putri Indonesia is not just only be a coach, but also
playing activations of the advocacy yang I really love that. Maksudnya advocacy yang bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana meningkatkan sebuah gender equality dan lain-lain. Itu yang akhirnya aku jadi semangat juga gitu untuk menjadi ketimpangan ini menjadi lebih pendek atau lebih sempit gitu. Oke, thank you ya Januar atas waktunya sudah berbagi berbagai Thank you so macam much. insiders dari Putri Indonesia gitu. Apa namanya? Yes, yes, Terutama tentang si motion challenge-nya dan apa yang mau di-achieve gitu yes, sebenarnya. Gitu. Jadi kita yes. bisa banget nih dua komunitas saling kerjasama ya kan. True, Nanti true. kalau misalnya kamu butuh orang-orang untuk rekomendasi, just hit me up. Aku bisa Yeah, rekomendasiin debater-debater juga. Oke, yes, true. segitu aja Januar. Thank you atas Huh? waktunya. Dan sekarang masih Thank lagi you. sibuk roadshow juga. Semoga lancar Iya, roadshow-nya. Aku thank you tunggu so motion much. challenge-nya next year Yes, ya. yes. Oke, Okay, thank you thank so you. much, Wanima. Bye-bye.